Koran Online edisi 11 September kembali menyapa Bolowarmo semuanya. Ada beragam berita menarik pastinya sudah dirangkum oleh redaksi untuk disajikan kembali dalam Koran Online edisi hari ini. Oke, langsung aja kita ke berita pertama ya Bolowarmo. Kemarin ada kabar yang mengejutkan pastinya datang dari Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie di sosial media Facebook, WhatsApp maupun Twitter. Kabarnya begini, B.J. Habibie dikabarkan meninggal dunia begitu. Padahal setelah di cross check, kabar itu ternyata hoax Bolowarmo. Memang benar, sekarang Presiden ketiga Indonesia ini sedang sakit dan menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Namun, kabar yang beredar itu hoax dan dipastikan B.J. Habibie sekarang keadaannya sudah mulai membaik begitu. Kita doakan saja semoga Bapak Habibie bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bolowarmo. Oke, lanjut kita beralih ke berita kedua. Ini juga agak menghebohkan sih. Jadi ada seorang remaja putri yang melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Pasuruan bahwa ada seorang kades yang dituding menghamilinya. Begitu. Jadi mulanya mereka sih berkenalan biasa. Si perempuan atau remaja putri berinisial CA ini katanya diajak ketemuan begitu sama kades berinisial BR. Nah, dia mau tuh ketemuan di salah satu hotel, di salah satu lokasi depan hotel di kawasan Tretes begitu. Cukup berani juga ya gadis berusia 18 tahun ini. Lalu setelah ketemuan, kemudian mereka akhirnya beranjak ke sebuah villa dan menyewa kamar di villa tersebut. Nah, mereka juga akhirnya melakukan hal-hal seperti itu setelah katanya si kepala desa menjanjikan akan menikahinya secara siri dan juga memberikan sejumlah uang kepada remaja itu. Begitu, percaya deh. Ternyata beberapa hari setelah janjian itu, si gadis itu hamil. Ya, kemudian menghubungi dong kades itu, tapi si kades gak mau bertanggung jawab, katanya sih begitu. Makanya itulah yang mendasari laporannya ke Polres Pasuruan. Oke deh, semoga masalah segera kelar dan juga kita akan klarifikasi pastinya kepada pihak kepala desa itu. Gimana sih cerita sejujurnya begitu. Baiklah, masih soal perkara desa ini Bolowarmo. Kalau kali ini ada seorang caleg mantan anggota DPRD Pasuruan yang memilih untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, begitu. Nah, langkah ini katanya dilakukan untuk kembali mengabdi kepada masyarakat. Kemarin sempat gagal nyalek Bolowarmo, lalu sekarang itu balik ke tempatnya. Katanya dia dulu berasal dari desa, jadi sekarang mau mengelola desa, seperti itu. Kita lanjut, masih kades Bolowarmo. Sekarang ini memang kan lagi rame-ramenya pilkades ya. Kalau kali ini ada di Probolinggo. Jadi tahun ini pemerintah Kabupaten Probolinggo kan memang menggelar pilkades di 12 desa. Ada salah satu syarat yang dicabut begitu. Syarat tersebut yakni domisili minimal 1 tahun di desa tempat pemilihan. Itu sudah tidak dipakai Bolowarmo. Jadi aturannya sudah berubah. Sekarang ini meskipun tidak berdomisili di tempat pencalonan, ia boleh untuk mencalonkan diri begitu. Karena sudah diganti peraturannya. Peraturannya juga diperkuat dengan peraturan bupati begitu. Tapi jangan khawatir karena ada beberapa persyaratan lain yang pastinya juga istilahnya membuat pilkades ini juga harus hati-hati begitu kan. Harus yang bersungguh-sungguh yang mencalonkan diri, bukan berarti domisili diubah, aturannya kayak yang nggak ketat gitu, tetap ketat kok.
Oke deh. Berita terakhir Bolo Warmo ini nih yang juga banyak sekali mendapatkan tanggapan oleh orang-orang. Kenapa? Karena fenomena pernikahan tanpa restu orang tua ini menunjukkan tren kenaikan Bolo Warmo. Ada nggak yang mengalami hal seperti itu? Di Pasuruan ini ada 6 pasangan yang mengajukan permohonan perkara perwalian hingga Agustus 2019 ini. Padahal tahun lalu itu cuma 3 orang gitu. Sekarang udah naik 6 orang di jangka waktu yang sama begitu kan. Katanya sih salah satu alasan pengajuan perwalian ini karena orang tua tidak merestui pernikahan sehingga tidak mau menjadi wali. Tapi ada juga pengajuan yang ditolak. Jadi tidak semuanya diterima oleh panitera begitu Bolo Warmo. Ada tidak yang mengalami hal demikian? Gak direstui akhirnya mengajukan perwalian atau bahkan ada orang tua yang tidak merestui pernikahan anaknya? Gimana pendapatnya? Coret-coret di kolom komentar ya. Oke deh, itu dia 5 berita menarik yang sudah dirangkum oleh redaksi. Semoga bisa menemani hari-harimu di hari yang ceria ini, Rabu ceria sih, Rabu ceria. Jangan lupa saksikan terus update informasi terbaru di wartabromo.com dan Warta Bromo TV. Pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.